Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Magfiratul Jana, SPD MSc, dosen pada program studi biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya deskripsikan dan tampilkan dalam video ini adalah genetika, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi biologi yang termasuk dalam rumpun mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Mata kuliah genetika memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, serta ditawarkan pada semester 3. Ada 4 CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu CPL Sikap 1, CPL Pengetahuan 1, CPL Keterampilan 2, dan CPL Keterampilan Khusus 4. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri atas 4 CPMK dengan 11 sub CPMK seperti yang ditampilkan di samping. Bentuk pembelajaran yang digunakan adalah kuliah sinkronus dan asinkronus, studi kasus, kegiatan mandiri, tugas terstruktur, diskusi, presentasi atau seminar, dan juga praktikum. Metode pembelajaran yang digunakan berupa ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Sedangkan model pembelajaran yang diterapkan adalah case-based learning dan cooperative learning. Aspek penilaian pada mata kuliah ini meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan indikator penilaian dibagi menjadi penilaian praktikum dengan bobot 40% dan penilaian teori memiliki bobot 60% dari kegiatan perkuliahan di kelas yang diperoleh dari penilaian case study 55%, tugas kognitif 21%, ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 10%, serta penilaian aspek pribadi 4%. Dokumen RPS secara lengkap dapat dilihat dengan melakukan scan pada barcode berikut. Demikian deskripsi RPS pada mata kuliah genetika. Selanjutnya akan dilakukan simulasi pembelajaran mata kuliah genetika pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Sebelum kita belajar, ya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, Ibu mau ngecek dulu ya kehadirannya. Ini apakah hadir semua? Iya, hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Ya, oke. Baiklah. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait materi genetik, ya, pada makhluk hidup. Ada yang masih ingat nggak apa saja materi genetik pada makhluk hidup? Ada DNA, Ibu. DNA, ada DNA betul. Ada RNA. Ada RNA. Ada lagi yang lain? Apa? Ada plasmid kalau di prokariot ya. Ada lagi? Transposon, Ibu. Ada transposon, ya, atau transposable elemen. Nah, kalian mungkin sudah paham ya bahwa seluruh sel itu pasti melakukan pembelahan. Ya. Dari 1 membelah jadi 2 sel anakan. Kemudian kalau setiap dia membelah, apakah materi genetiknya yang dari sel induk tadi dia kasih seluruhnya ke sel anakannya?
Kayak bayangkan dulu kalau ada sel induk satu sel, kemudian dia membelah, apakah materi genetik yang dia miliki tadi ada DNA, ada RNA, dan yang lain-lain, apakah itu dia kasih semua ke sel anakannya? Tidak Ibu. Kayak Tidak dikasih semua ke sel anaknya Ibu, karena sel induknya itu masih memiliki materi genetik itu, tetapi yang diberikan kepada anak itu hanya salinan dari induknya itu Ibu. Oke, bagus sekali ya. Jadi setiap sel indukan tadi, sel awal, dia tidak kasih materi genetiknya ke anaknya secara langsung seperti itu. Jadi dia tetap masih punya materi genetik sendiri. Yang dia kasih hanya salinan atau kopian dari materi genetiknya, misalkan DNA-nya. Oke, baik. Oke, nah pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait reproduksi materi genetik ya pada makhluk hidup. Dimana sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan dulu terkait CPMK mata kuliah ini. Ya, CPMK-nya ada 2, kemudian sub CPMK-nya ini ada 1 terkait mata kuliah ini. Untuk materi ini, yaitu kamu mampu menelaah proses reproduksi materi genetik pada makhluk hidup melalui literasi data dan literasi teknologi. Nah, untuk indikator pembelajaran, ya, ini ada 3 yang kita capai di hari ini. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan terkait percobaan Mendelssohn Stahl untuk mengungkapkan cara replikasi DNA secara semi konservatif. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu merinci terkait proses rolling circle replication dan juga replikasi pada retrovirus. Ya, terakhir, yang ketiga adalah kalian mampu menganalisis bagaimana aktivitas telomerase pada replikasi DNA berbagai tipe sel. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Seperti yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya tadi ya, bahwa dalam proses kehidupan organisme itu selalu melakukan pembelahan, ya, baik tujuannya untuk reproduksi sel, itu artinya membuat sel anakan baru, atau tujuannya untuk memperbanyak diri. Ya, pada beberapa jenis sel yang uniseluler, dia tujuannya membelah itu untuk memperbanyak dirinya. Kemudian untuk proses pembelahan sel pada makhluk hidup, ya, yang seluler seperti pada eukariot maupun pada prokariot, ini selalu diawali dengan perbanyakan materi genetik, ya, bisa DNA-nya atau RNA-nya. Tentu saja proses ini terjadi melalui replikasi. Nah, apa itu replikasi DNA? Replikasi DNA ini adalah proses penggandaan setiap untai DNA. Ya, kalian sudah pelajari minggu lalu bahwa untai DNA itu kan selalu ada 2 untai, ya, dimana setiap untainya itu akan membentuk satu komplemennya masing-masing, pasangannya tapi berlawanan, ya, dan menghasilkan 2 molekul DNA yang double stranded dan juga identik. Jadi setiap satu molekul DNA membuat salinannya masing-masing untai terpisah, dan setiap untai ini bikin pasangannya baru. Jadi setiap dari satu molekul akan menghasilkan 2 molekul DNA yang identik. Nah, untuk proses replikasi DNA pada sel ini tidak terjadi sepanjang waktu. Jadi dalam satu siklus sel dia hanya akan terjadi pada saat pembelahan sel. Khususnya kalau di eukariot dia hanya terjadi pada fase S. Jadi sebelum melakukan pembelahan sel, dia menyiapkan dulu materi genetiknya, digandakan dulu baru selnya membelah. Makanya tadi yang dia kasih ke sel anakannya bukan materi genetiknya si sel indukan, tapi salinannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya dalam replikasi DNA kita pelajari ada 3 model, ya, yang pernah diajukan sebelumnya. Yang pertama ini adalah model konservatif, ya. Yang kedua adalah semi konservatif, dan yang ketiga adalah yang dispersif. Nah, apa
masing-masing ini kalau dilihat bahwa setelah satu kali replikasi, artinya dia bereplikasi kemudian hasilnya, ya, misalkan ini yang indukan warnanya pink gitu ya. Nanti kalian akan lihat bahwa yang sintesis barunya itu akan diwarnai dengan biru. Nah, kalau kalian lihat di sini, misalkan ini yang konservatif, bagaimana kalian mengatakan ini, menjelaskan ini? Hasilnya dari yang pink tadi terbentuk ada satu biru, satu pink. Bagaimana kalian menjelaskan kalau yang semi konservatif? Menurut kalian, bagaimana kalian membahasakan ini? Saya Bu. Ya, Asep? Ya, baik Bu, terima kasih. Kalau dari saya, hasil sintesis dari replikasi DNA yang semi konservatif itu mengartikan bahwa pada setiap molekul DNA hasil replikasi itu memiliki satu untai DNA yang baru, kemudian satu untai DNA yang lama. Bukan yang biru itu melambangkan DNA yang baru yang dihasilkan dari replikasi DNA, kemudian yang melambangkan warna pink itu merupakan untai DNA yang sebelumnya. Jadi itu menurut pandangan saya. Oke, baik. Ada yang punya pendapat yang lain? Sama? Ya, baik sekali ya. Jadi kalau kita lihat dari model yang ini, yang semi konservatif, dia menjelaskan bahwa dari setiap satu molekul DNA yang lama yang tadinya warna pink ini memisah dua, ya, masing-masing berpisah untainya. Kemudian setiap untai ini akan membuat salinan baru yang ditandai dengan warna biru. Itu yang model semi konservatif. Oke, ya. Jadi ini kita akan nonton dulu video. Ini terkait dengan bagaimana proses penambahan nukleotida pada replikasi DNA. The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. Ini tadi ya yang sudah dijelaskan. Ada replikasi dulu yang membantu membuka untai DNA. Oke, selanjutnya ada protein lain yang baru datang. Si protein ACD yang bantu meningkat supaya dia tidak terlengket lagi. Jadi sifatnya tadi penambahan nukleotida hanya bisa nambah dari ujung 3 gitu ya. Makanya untuk karena ujungnya selalu dari 5, maka dia harus ditambahkan RNA primer di sini untuk sintesis awal supaya ada ujung 3-nya, baru si DNA polimerase bisa menempel dan mensintesis untai baru ya, nukleotida yang baru. Jadi ini saya tadi kalau untainya sudah mengarah 5-3 menuju arah garpu ya. Jadi perhatikan posisi garpunya, ini kan posisi garpu yang kayak ini, arahnya di sini. Maka 5-3-nya pasti menuju ke dalam. Sementara yang melawan, yang arahnya ke sana, yang kita masuk ke diskusi ya. Ibu mau bagi tugas case. Jadi kita bagi 4 kelompok. Nanti pengerjaannya beda-beda setiap kelompok. Nanti untuk pembagian kelompok ini dipakai metode hitung saja ya. Kita hitung dari sana 1 ya. 1, 2. Jadi bagi berapa kelompok itu? 4. Hitungnya sampai 4 lalu balik lagi ke 1 nanti. Ya, nanti kita putar begini. Ya, oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi semua yang nomor 1 itu akan jadi kelompok 1. Kemudian semua yang 2 itu jadi kelompok 2. Begitu pun seterusnya sampai kelompok 4. Ya, oke. Silakan diambil dulu tugasnya. Ini ada ini. Tugas untuk masing-masing kelompok. Perwakilan saja. Yang kelompok 1 siapa yang nomor? Oke, ini kelompok 1 ya, kemudian kelompok 2 tadi siapa? Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, silakan dibentuk kelompoknya masing-masing dan mengerjakan tugasnya. Jadi di kertas yang diberikan itu ada petunjuk apa saja yang harus kalian cari tahu. Tugasnya adalah dari setelah informasi yang kalian dapatkan, buatkan PPT singkat, mungkin sekitar 5 menit sampai 7 menit untuk dipresentasikan. Ya,
Iya. Bisa cari di Google sekolah ya, jurnal materi-materi terkait yang menjawab pertanyaan. Di sini di PT Walmart itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang aktivitas telomerase dalam replikasi DNA. Untuk materi 1 disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu telomer dan telomerase. Nah, telomer itu adalah suatu struktur nukleotida yang berulang di ujung kromosom eukariotik. Misalnya itu kalau pada manusia ada T, A, G itu diulang ribuan kali. Jadi telomer itu ada di setiap ujung kromosom atau DNA. kemudian di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya telomerase itu merupakan enzim yang akan menyelesaikan masalah primer terminal. Demikian dari penjelasan kelompok kami tadi. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yasya Putri dari kelompok keempat. Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi, yang ingin saya tanyakan itu apakah aktivitas telomerase itu sama pada berbagai sel? Contohnya seperti pada sel normal, apakah sama aktivitas telomerasenya dengan pada stem cell? Terima kasih. Iya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Yasmin. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari saudari Yasmi. Nah, tadi Yasmi menanyakan apakah ada perbedaan aktivitas telomerase antara sel normal dan stem cell. Jadi betul ada perbedaan. Nah, yang dimana untuk yang sel normal itu dia telomerasenya tidak aktif, sehingga telomer itu dia akan terus memendek setiap proses replikasi. Sedangkan untuk yang stem cell itu dia telomerasenya aktif, sehingga telomer tidak memendek setiap kali proses replikasi. Demikian jawaban dari kami. Saya kembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari kelompok 1. Yang saya tangkap itu untuk sel normal itu telomernya itu terus memendek. Kemudian pada stem cell untuk telomer itu tidak memendek. Terima kasih. Ya. Ada yang menambahkan mungkin? Izin menambahkan, ya jadi teman-teman juga berhubungan tadi materi kami itu tentang telomerase dan juga penuaan sel. Jadi saya izin menambahkan, jadi berdasarkan hasil diskusi kami tadi juga sudah dijelaskan tentang aktivitas telomerase oleh kelompok 1. Nah, ternyata pada saat pembelahan sel, aktivitas telomerase ini dia bisa memperpanjang telomer pada saat pembelahan sel tersebut. Nah, caranya itu dia dengan menambahkan urutan DNA pada si telomer tersebut. Nah, tadi juga sudah kami baca beberapa referensi, ada penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata pemanjangan telomer pemanjangan telomer dari aktivitas telomerase ini dia dapat menunjukkan potensi untuk memperlambat penuaan sel. Nah, penelitian lain juga menunjukkan bahwa aktivitas telomerase ini dia pada beberapa organisme dia dapat memperpanjang umur sel. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa aktivitas telomerase ini hanya memperpanjang umur sel, bukan memperpanjang usia dari organisme itu sendiri. Itulah presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat
pagi teman-teman semua. Pagi. Sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai telomerase dan penuaan sel. Di sini saya akan membahas tentang panjang telomer dan juga usia sel. Jadi di sini kami sudah melihat beberapa artikel dan mengetahui bahwa ada hubungan antara panjang telomer dan juga usia sel. Nah, di mana di sini sudah kami jabarkan itu seperti yang pertama ada setiap kali sel membelah itu telomer menjadi lebih pendek. Nah, kemudian yang kedua, pada sel yang lebih tua itu telomer menjadi lebih pendek seiring berjalannya waktu. Itu tadi sudah ditambahkan Siti Nurani Darman, dan hal ini itu mengindikasikan usia sel yang lebih lanjut. Kemudian pada panjang telomer ini merupakan indikator usia biologi sel karena pemendekan telomer itu dia mengurangi kemampuan sel untuk membelah lebih lanjut. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat pada telomer dan proses penuaan, di mana sel yang telah kehilangan sebagian besar telomer akan masuk ke fase yang namanya penuaan atau memulai apoptosis yang menyebabkan kegagalan dalam fungsi normal jaringan. Nah, kemudian sel-sel dengan telomer yang lebih pendek itu cenderung lebih rentan terhadap gangguan dan kerusakan. Nah, hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan penuaan. Teman-teman semua, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekarang kita sudah di sesi akhir perkuliahan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Dari pembelajaran pada hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa replikasi DNA merupakan proses di mana molekul DNA menggandakan diri untuk menghasilkan buah salinan identik dari informasi genetik yang terkandung di dalamnya. Oke, baik. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Saya Ibu. Ya, jadi juga saya dapat menyimpulkan untuk perkuliahan kali ini bahwa ternyata reproduksi plasmid bakteri terjadi dengan cara rolling circle replication, sedangkan pada retrovirus itu materi genetiknya itu diperbanyak dengan cara reverse transkriptase Ibu. Reverse. Oke, baik. Linda, ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Saya jadi selain yang telah disimpulkan oleh kedua teman saya tadi, saya juga dapat menyimpulkan terkait pembelajaran kita pada hari ini, yaitu aktivitas dari telomerase itu seperti pada stem cell, telomerase ini mencegah pemendekan telomer setiap kali proses replikasi terjadi, sehingga berdampak pada penghambatan dari penuaan sel tersebut. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Baik sekali ya. Tapi ada yang diperbaiki sedikit tadi terkait kesimpulan. Ya, yang pertama tadi terkait apa itu replikasi. Ya, betul bahwa replikasi ini adalah proses penggandaan atau penyalinan materi genetik dari satu tadi menjadi dua. Jangan lupa kapan terjadinya? Pada saat pembelahan sel, khususnya pada proses. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi, Bu mau perbaiki terkait apa tadi? Reproduksi. Ya, reproduksi materi genetik pada plasmid, betul, itu menggunakan rolling circle replication ya, seperti yang sudah kita tonton tadi videonya bersama. Sedangkan pada retrovirus itu prosesnya adalah reverse transcription ya, atau transkripsi balik kalau pusing. Jadi reverse transcription beda dengan reverse transkriptase. Ingat ya, yang pakai ase di belakang itu enzimnya. Enzim yang berperan. Prosesnya namanya reverse transcription ya, atau transkripsi balik. Kemudian terkait aktivitas telomerase tadi ya, bahwa ingat telomerase itu tidak ada pada semua selnya, normalnya tidak ada kecuali pada sel-sel germinal yang tadi aktif membelah ya,
seperti sel mangkal kelamin, sel kulit, ya, kemudian sel lapisan usus. Tapi ada beberapa sel lain, ya, yang juga punya aktivitas telomerase. Misalkan tadi pada yang stem sel tadi atau pada sel kanker. Oke. Selanjutnya kita evaluasi, ya, pembelajaran kita hari ini. Oke ya, sekarang kita evaluasi. Ini kita akan pakai Kahoot ya, mengerjakan kuis terkait materi reproduksi materi genetik. Silakan ambil HP-nya, kalian boleh masukkan kodenya di sini. Oke. Siapa yang benar semua? Saya. Masya Allah, ada yang benar semua. Ada yang salah semua? Oh, tidak ada. Berapa yang paling banyak salah? 2 salah paling banyak. Oke. Ya, sudah luar biasa. Urutan 3 Asep, yang kedua email, terakhir yang paling tinggi adalah oke. Ya, baik, itu tadi kita sudah lihat hasilnya ya, hasil evaluasi kalian. Nah, sekarang ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Ya, email, silakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan merefleksi pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah mempelajari materi reproduksi materi genetik, saya bisa memahami bahwa replikasi DNA ini dia memiliki berbagai mekanisme berbeda, tergantung dari jenis materi genetik tersebut. Kemudian aktivitas telomerase pada telomer ini dia penting untuk menjaga stabilitas kromosom, tetapi bisa berbahaya jika berlebihan. Itu saja dari saya, Ibu. Ya, baik, hebat sekali ya. Oke. Terakhir ya, tadi sudah merefleksikan, sudah banyak belajar terkait hari ini. Ini adalah tugas untuk minggu depan ya. Kalian kerja kelompok, terus buat rangkuman terkait materi hari ini, khususnya reproduksi materi genetik pada plasmid dan juga virus. Selanjutnya untuk menutup perkuliahan kita pada hari ini, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikianlah pertemuan ketiga kita pada mata kuliah genetika hari ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Ibu tutup. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua. Demikian cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah genetika pertemuan ketiga. Saya berharap video pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai proses pembelajaran di dalam kelas yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.